Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab yang baru ya. Bayanu jumlati min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam allati jama'aha ba'dul ulama wal taqataha minal akhbar. Tentang keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemberani, orang yang paling pemurah, orang yang paling banyak beribadah, dan orang yang paling pemaaf. Tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan yang nafkahnya tidak menjadi tanggungan beliau, tidak beliau nikahi atau bukan mahram beliau. Hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Tidak pernah ada satu dinar atau satu dirham pun yang bermalam di rumah beliau. Apabila ada sesuatu yang tersisa dan beliau tidak menemukan orang yang dapat beliau beri ketika malam tiba, maka beliau tidak pulang ke rumah beliau hingga menyerahkannya kepada orang yang membutuhkannya. Hadis riwayat Bukhari, Baihaqi, Haisami, dan Abu Dawud. Sampai situ dulu. Sampai situ aja gini kita udah nyerah itu ya. Baik, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalami secara langsung yang bukan mahram. Gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersentuhan secara langsung kepada yang bukan Mahram. Ya. Atau kepada wanita yang bukan dalam tanggungan nafkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mahramnya. Kemudian, nah ini, wah ini yang sulit ini, sangat sulit. Beliau adalah manusia yang paling sakhiyun, dermawan. Kedermawanannya itu gila gitu ya, sangat gila kedermawanannya. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun, nggak pernah ada duit nginep di rumah Nabi, itu nggak ada. Kita juga nggak ada, emang lagi nggak ada, bukan niat untuk nggak ada gitu. Emang lagi kosong. Ya, la yabitu indahu, mungkin keadaannya sama kali ya, cuman motivasinya tuh beda. Motivasinya fa in fadala walam yajid man yu'tihi. Kalau lebih ya, jadi nggak ada uang yang nginep. Kalau lebih dan nggak ketemu orang yang bisa dikasih, ada duit nginep nih, dicari nih siapa nih yang mesti saya kasih, nggak ketemu.
itu uang nggak bakal dimasukin lagi ke dalam rumah. Ya, uang itu nggak bakal dibawa lagi ke dalam rumah, walaupun belum ketemu siapanya. Sampai ketemu siapa yang bisa nerima uang tersebut. Gitu ya. Itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat asar, tiba-tiba beliau itu selesai langsung bangkit masuk ke dalam rumahnya karena rumahnya nempel kan. Ya. Rumahnya nempel. Kamar itu langsung rumah. Jadi tirai itu kalau dibuat rumah, ya ini apa? Nah, ini kalau ini mihrab ya ini rumah udah. Kalau tirai ini dibuka ya jamaah kelihatan. Tirai dibuka jamaah kelihatan. Ya. Ya. Sahabat-sahabat bertanya-tanya kenapa Rasulullah SAW itu habis sholat kok kayak buru-buru, tapi balik lagi, keluar lagi. Melihat sahabat-sahabat itu kayaknya penasaran kenapa Rasul kok cepet-cepet habis sholat asar. Lalu balik lagi, Rasulullah SAW menjelaskan, aku ingat bahwa ada uang tersisa. Aku perintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha agar menghabiskan uang itu sekarang juga, jangan sampai malam. Coba, alergi banget ada duit gitu kan. Kalau gitu ya alergi, kita nggak punya duit. Alergi nggak punya, walaupun nggak punya juga. Gitu. Walaupun kita alergi tetap nggak punya gitu. Rasulullah SAW tuh alergi nyimpen duit. Itu untuk menunjukkan kehinaan uang bagi seorang nabi. Sulit kan? Coba, berat nggak? Berat. Capek nggak jadi pewaris nabi? Berat lah. Siapa yang mau ngamalin sunnah ini? Kalau sunnah baca wirid ini banyak deh, kayak gitu-gitu banyak deh. Coba kita pengen ngikutin Nabi, misalnya kita ngikutin duha, kata Nabi sholat duha. Duha kita motivasinya tuh kan supaya rezeki lancar kan. Baca waqiah, kita waqiah tuh supaya rezeki lancar. Nabi tuh punya duit tuh alergi. Jadi kita tuh ngamalin sunnah Nabi untuk motivasi yang berlawanan dengan keinginan Nabi. Ngerti nggak tuh? Kita melakukan sunnah Nabi untuk mendapatkan sesuatu yang Nabi itu nggak suka. Ngerti gak sih? Ya. Oh, sholat duha biar lancar, ya. 4 rakaat. Baca waqiah, apalah terserah lah. Untuk motivasi yang Nabi itu menghindari justru. Ngapain Nabi? Ya. Itu untuk menunjukkan kehinaan ini Nabi ya, bukan kita ya. Ini menunjukkan kehinaan harta bagi seorang nabi. Harta bagi nabi itu hina. Hina. Ya bukan lagi nggak mau, hina. Nabi loh ya, nabi loh ya, bukan kita ya, nabi. Maka kata Nabi SAW, nanti tanda hari kiamat itu, yang punya duit itu orang nggak jelas. Ya, la taqumus sa'ah. Nggak akan terjadi kiamat sampai uang itu nanti numpuk di Luka ibnu Luka. Namanya Luka ibnu Luka itu Fulan bin Fulan, Mr. X bin Mr. X. Nggak tahu siapa. Tahu-tahu kaya aja dia. Ya. Nggak tahu siapa tuh kaya aja dia, duitnya banyak aja. Lebih kaya dari negara tahu-tahu. Ini model-model kita ini nggak bakal kaya. Ya, karena Nabi udah bilang, tidak akan terjadi kiamat sampai uang itu nanti berkumpul di orang yang gak jelas. Si ini sekian triliun, ini sekian triliun, ini sekian triliun. Ya. Dan ada fenomena baru. Fenomena sekarang tuh fenomena realita ya. Memang sedikit kenyataan. Fenomena apa? Fenomena amal koruptor beramal soleh gitu ya. Koruptor beramal soleh. Ya. Koruptor nih, santunan. Ya enggak? Koruptor santunan. Sumbang masjid, ya kan? Jadi dia habis markup tol, nyumbang AC.
Habis markup aspal, nyumbang semen. Gitu loh. Ya. Habis markup bansos, santunan. Ya. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh agamawan. Agamawan nggak sanggup. Karena nggak punya uang sebanyak itu. Menariknya, semakin banyak mereka beramal soleh, makin rajin korupsinya. Karena mereka merasa, ya ternyata saya bisa juga ya beramal soleh. Jadi fenomena, dia korupsi, dia beramal soleh, dia semakin yakin bahwa korupsinya itu diridhoi. Ngerti nggak? Ya, dia korupsi, dia beramal soleh, lalu dia dengan beramal soleh itu makin yakin bahwa itu yang disebut apa? Validasi moral ya. Moralnya itu divalidasi ya. Ya kan gimana kalau orang ngasih ke kita duit kan kita moga-moga ya moga-moga menjadi amal soleh, rezekinya diberkahi kan? Itu validasi moral kan? Ya kita nggak doanya gimana kan? Itu jadi validasi moral. Oh ternyata saya juga bantu orang ya. Itu. Habis joget-joget pusernya kemana-mana, santunan. Ngerti nggak? Ya. Oh terima kasih ya. Kakak terima kasih. Oh kan. Oh ternyata saya tuh orang baik ya. Ya kan? Dapat validasi moral dia. Dan semakin semangat jogetnya. Ngerti nggak? Gimana nggak kiamat dunia ini? Ya, maksudnya perputaran uang memang di situ. Mau gimana? Perputaran uang ini bukan di ngaji kayak kita nih. Kalau perputaran uang di ngaji kayak kita, saya udah datang pakai Jaguar. BHD. Ya, itu. Perputaran uang ya bukan di. Ya, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai harta itu kemana harta itu? Dimiliki oleh Luka ibnu Luka. Ya, Mr. X bin Mr. X, orang yang nggak jelas dari mana, kok kaya banget ya. Ya, oke. Nah, maka Nabi SAW menunjukkan bahwa harta itu bagi seorang Nabi adalah kehinaan. Saking hinanya Nabi nggak mau harta itu nginep, itu najis betul harta nginep. Nabi loh ya, bukan kita loh ya. Kita habisin malam ini, besok bengong aja. Ya, bengong aja besok malam ya. Nah, Nabi SAW meninggal, nyisain 1 dinar, wah fitnah itu. Bencana itu. Nabi SAW ninggal 1 dinar, 1 dirham, wah bencana itu buat Nabi. Kalau kita, bingung keluarga kita. Duh Pak, mati nggak nyisain duit amat, aduh nyusahin amat ya. Ya. Nah itu beda ya. Ya kita harus menyesuaikan. Kita nggak akan sanggup seperti Nabi. Cuman kita tahu nilai harta bagi seorang Nabi dan kedudukan Nabi di dunia ini tuh seperti apa sih? Ya, seperti itu. Ya, untuk tahu bahwa kita tuh jauh betul sama Nabi tuh jauh. Siapa orang yang ngaku paling dekat sama Nabi? Siapakah orang di dunia ini yang paling ngaku dekat sama Nabi? Paling ngikutin Nabi? Sanggupkah dia ngikutin ini? Nggak akan sanggup. Ya. Nah itu. Nah sekarang muncul kan orang-orang yang
Tahu-tahu apa? 100 miliar gitu kan? Sekian triliun, sekian, wah. Dalam otak kita gampang amat nyari duit ya. 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 Kata dia juga bingung sama kita, susah amat nyari duit ya gitu. Kita bingung, dia juga bingung. Ya. La ya'khudhu mimma atahullahu illa kuta'amihi faqat. Tidak mengambil dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waduh, ini susah lah pokoknya lah ya. Ini cuman tidak mengambil. Allah ngasih kepada seorang nabi, Allah berikan kepada baginda Nabi SAW rezeki. Yang diambil sama Nabi hanya untuk makan hari itu. Anggaplah dikasih beras 50 kilo tuh. Satu bal. Yang Nabi ambil hanya untuk makan hari itu, sisanya dikemanain? Habisin. Itu Nabi ya. Kasih apa tuh? Kasih korma 3 box. Yang diambil sama Nabi ya segenggam aja untuk hari itu. Sisanya kemanain? Habisin. Ya. Itu Nabi. Nah. Min aisari ma yajidu minatamri wasyair. Dari yang mudah diambil dari kurma dan gandum. Untuk jadi apa tuh? Jadi roti gandum ya. Dan kurma. Itu aja udah yang dimakan sama Nabi. Ya, hanya cukup untuk apa? Hari itu. Jadi kalau ada makanan untuk besok bagi seorang Nabi itu apa? Mubazir, lebih, itu kelebihan itu. Nabi tidak ngambil lebih. Ya, Nabi tidak ngambil lebih. Nabi hanya ngambil untuk hari itu. Maka Nabi kadang-kadang kalau pagi nanya, Aisyah pagi ini ada makanan enggak? Enggak ada Nabi. Afaizan soim. Ya kalau gitu ya aku puasa, udah beres. Gitu ya. Jadi coba dibayangin tuh kehidupan Nabi itu kayak begitu. Pagi-pagi ya ada makanan ya kadang ada, kadang enggak, tapi lebih sering enggak ada. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW itu yashba yauman, satu hari kenyang, satu hari lapar. Dan itu memang dipola sama Nabi, satu hari makan, satu hari enggak. Ketika aku makan, aku bersyukur, ketika aku lapar, aku bersabar. Supaya dapat tuh makom sabar, makom syukur. Ya. Gitu ya. Nah, jadi apa? Standar kehidupan yang sekarang, siapapun yang hadir di tempat ini, standar hidup yang kita pakai sekarang, percayalah, itu standar kehidupan yang jauh di atas Nabi. Kita udah mewah. Masih kurang juga tuh. Standar hidup yang kita praktekkan sekarang untuk diri kita dan keluarga kita adalah standar hidup di atas Nabi. Nabi jauh di bawah kita gaya hidup. Gitu ya. Nah. Wa yad'u sa'iru dzalika fi sabilillahi ta'ala, dan membuang sisanya di mana? Di sabilillah. Untuk
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil hanya yang cukup untuk hari itu saja. Hanya untuk hari itu. Makanya kata Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kifafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu cukup. Cukup itu yang nggak perlu sampai besok. Hari itu aja, itu Nabi. Ya. Wala yas'alu syai'an wala yus'alu syai'an illa a'tahu, dan tidaklah Nabi itu diminta sesuatu kecuali pasti diberikan. Coba bacain lagi. Beliau selalu memberi jika diminta, kemudian beliau beralih kepada bahan makanan beliau sendiri untuk setahun dan mendermakannya. Sampai-sampai kadang beliau membutuhkan bahan makanan sebelum berlalu 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tidak ada sesuatu yang datang kepada beliau, maka beliau memperbaiki sandal, menambal pakaian, membantu pekerjaan keluarga beliau, dan memotong daging. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Baihaqi. Selain itu, beliau termasuk orang yang paling pemalu. Beliau tidak pernah menatap wajah seseorang. Beliau selalu memenuhi undangan orang merdeka dan budak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, dan Haisami. Beliau pun menerima hadiah meskipun hanya seteguk susu atau sepotong paha kelinci. Beliau memakannya dan memberikan balasan atas hadiah itu. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Baihaqi, dan Haisami. Beliau tidak pernah memakan zakat. Beliau tidak pernah enggan memenuhi undangan seorang budak perempuan dan seorang miskin. Beliau marah demi Tuhan beliau dan tidak pernah marah demi membela diri beliau sendiri. Kadang beliau mengikat batu pada perut beliau karena lapar. Beliau memakan apa saja yang dihidangkan. Beliau tidak pernah menolak apa yang beliau dapatkan dan tidak pernah enggan memakan makanan yang halal. Ya, cukup. Itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendalnya benerin sendiri. Kalau Nabi mau sendal yang paling bagus, Nabi punya. Tetapi tidak. Ya. Maka orang ciri semakin dekat derajat kepemimpinannya kepada derajat seorang nabi, ciri yang paling mutlak adalah orang itu semakin sederhana, semakin selesai dengan urusan pribadinya. Urusan pribadi itu satu penampilan. Pusing banget dia kalau mau tampil di depan publik itu pakai baju apa ya, warna apa ya. Ya nggak perlu macam-macam lah, sederhana aja. Yang penting nggak malu-maluin aja. Ya. Tapi kalau dia sampai pusing harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mau wisuda tuh pusing dia. 3 minggu sebelum wisuda. Kebayanya warna apa ya? Padahal kan ketutup toga ya. Ya. Jadi harus selesai dengan dirinya. Harus cepat-cepat selesai dengan dirinya. Adanya sepatu ini, yalah udah sepatu ini cukup udah. Siapa yang ngelihat? Gitu ya. Nah itu ciri orang itu punya derajat kepemimpinan yang semakin dekat kepada Nabi. Sederhana. Pusing kalau gua kondangan gua nyewa mobil apa ya? Masa? Itu kan ada mobil carry. Ya. Oh, masa pakai sewa lah. Nah, gitu ya. Susah. Karena orang sekarang juga begitu. Karena kita juga ngelihat orang tuh dari apa? Nampil. Citra. Dari citranya. Ya, coba lihat orang properti. Nggak mau pakai mobil jelek. Orang properti anti pakai mobil jelek. Ya memang begitu masalahnya kan. Karena customer itu
Ini gue mau bangun rumah 3 miliar, masa kontraktornya pakai Mio kan gitu kan? Enggak banget kan? Mio pala elek. Gue mau bangun rumah 3 miliar nih. Ya, 3 miliar anggaplah misalnya 20% untuk kontraktor gitu ya. 20% untuk kontraktor berarti 500 juta lah kira-kira. Masa kayak Mio nggak percaya aja. Mau nggak mau kontraktor tuh ya. Kontraktor, pengacara tuh ya. Nih ngerembet lagi ke Ustadz nih. Ngerembet. Ya, ngerembet ke Ustadz jadinya. Ya. Nah itu repot. Ya. Islam tidak melarang, tapi Islam tidak melarang untuk kita menggunakan barang-barang yang mewah, tapi Islam juga tidak memerintahkan, jangankan memerintahkan. Ya. Untuk kita apa tuh? Takalluf tuh membebani diri, maksain. Gak usah maksain. Seadanya aja. Gitu ya. Nah. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau ada, ya alhamdulillah. Terserah kalau mau ada mah ya terserah aja. Ya. Misalnya, wah Ajeng nih kasihan kemana-mana nih, besok beliin Mini Cooper, boleh aja. Amin ya Allah. Ya, guling atas nama Ajeng, bukan? Bagus. Itu salah satu amal soleh itu untuk istri. Ya. Nah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi hayaan. Nabi SAW itu manusia yang paling punya rasa malu. Tidak pernah matanya itu tajam melihat orang, takut orang itu salah tingkah. Nah itu enggak gitu ya. Dan yang paling berkesan dari Nabi adalah wa yujibu da'watal abdi wal hurri. Nabi SAW itu memenuhi panggilan budak. Dia budak tuh ya manusia yang strata sosialnya tuh paling rendah tuh Nabi datang. Ya. Bahkan dalam satu ayat disebut idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Kalau Nabi SAW itu diundang sama orang miskin, maka Nabi itu datang terburu-buru. Khawatir mengecewakan orang miskin tersebut. Ya. Cuman masalahnya orang miskin zaman dulu memang beda sama orang miskin zaman sekarang. Beda. Orang miskinnya juga malu mau ngundang Nabi gitu loh. Pengen mereka ngundang Nabi. Tapi mereka juga bingung kalau Nabi datang bagaimana. Ya. Nah. Kalau ngundang Nabi juga gimana mereka? Kalau ngundang Nabi penuh akhlaknya itu nggak mungkin menyajikan sesuatu yang Nabi nggak suka, dangdutan. Undang Nabi dangdutan. Ya, ini kan kita mau undang Nabi nih. Jangan ada di tempat itu sesuatu yang Nabi nggak suka. Ya. Dangdutan untuk kenceng betul. Kita makan depan son lagi. Mana nggak pusing kepala kita? Ya?
Sampai ngomongnya kita nggak kedengeran. Apa? Gitu ya. Iya. Itu sono. Iya. Nggak enak kan? Aneh. Kenapa sih? Emang kalau kayaknya anti banget kalau pakai recorder. Gitu. Kayaknya apa ya? Ininya ya. Kayaknya image-nya turun amat gitu. Nah, jadi budaya-budaya yang nggak harus, kenapa jadi harus? Gitu. Kenapa jadi harus? Kadang orang malu kalau nggak ada apa, kalau nggak ada live musiknya tuh malu gitu. Iya, kadang malu. Kenapa? Apa masalahnya? Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima apa? Al hadiyata, hadiah. Menerima hadiah. Walaupun hanya segelas susu. Hadiah-hadiah remeh. Ya orang hanya bisa ngasih susu. Ya udah, Nabi terima. Atau kaki arnab kelinci. Kaki kelinci. Emang ada dagingnya kaki kelinci? Ya. Kecil banget. Nah, itu ya. Wala yaqulu sadaqah, dan Nabi SAW tidak makan sedekah. Sedekah itu haram untuk Nabi. Kalau untuk kita halal. Itu perbedaannya ya. Karena sedekah itu adalah ausakhun nas, kotoran manusia. Nabi suci, tidak makan sedekah. Dan tidak bersikap sombong an ijabatil ummah wal miskin. Menjawab undangan umat atau orang miskin. Wa yaghdabu li rabbih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau marah untuk Allah Subhanahu wa taala. Marah untuk Allah. Bukan untuk partai. Bukan juga untuk organisasi. Ya, marah untuk Allah. Bukan marah untuk organisasi, bukan marah untuk partai, bukan marah untuk bosnya, bukan. Nabi SAW marah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaghdabu li nafsihi, dan Nabi tidak marah untuk dirinya sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ya yang marah bukan Nabi kalau dihina, yang marah sahabat ya. Meletakkan batu di perutnya karena lapar. Itu ketika perang Khandaq ya, wa marratan yaqulu ma hadar. Nabi ketika perang Khandaq itu kan gali parit. Ya, gali parit. Sahabat lapar. Belum makan. Gali parit belum makan. Nah, sahabat nunjukin ada satu batu di perutnya. Nabi nunjukin ada 2 batu di perutnya. Ya. Nah, ini namanya bukan pencitraan. Jadi kalau sahabat lapar, lihat pemimpinmu lebih lapar. Nah, ini yang repot zaman sekarang kan. Jadi pemimpin zaman sekarang abis bantu orang lapar, dia makan makanan yang paling enak di dunia ini. Kasih Indomie, kasih nasi uduk, ya gak? Kasih telur rebus, kasih pop mie. Alhamdulillah nasi bungkus, iya. Oh, ini mie, alhamdulillah. Dia makan lobster, ya.
habis ngasih pop mie nih, dia makan lobster, dia ya. Itu namanya apa? Pencitraan. Bukan citra ya, pencitraan. Ya, pencitraan itu namanya. Nah, itu Nabi SAW. Jadi benar-benar apa yang kau rasakan, aku juga merasakan. Itu Nabi. Ya, jadi orang apa? Ya nggak ada orang protes sama Nabi. Dari seluruh riwayat tentang Nabi tidak ada satupun orang mengatakan, Nabi mah ngomong aja, dia mah enak hidupnya kaya. Nggak ada itu. Sebenci-bencinya musuh-musuh Nabi, mereka sadar ini orang yang paling merasakan penderitaan orang. Benar-benar memang dia merasakan. Ya, mau Ustadz suruh sabar doang enak, Ustadz mah enak banyak. Ya. Orang merasa apa? Tetap merasa apa? Tetap merasa ada kesenjangan. Nabi kan, sebenci-bencinya orang sama Nabi, mereka ngakui ini orang yang benar-benar ngerasain penderitaan orang. Nah, tidak pernah menolak apa yang ada. Nabi SAW. Wala yatawarra' min mat'ami halal. Asal tuh makanan halal, Nabi makan. Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak pernah menolak apa yang beliau dapatkan dan tidak pernah enggan memakan makanan yang halal. Beliau mengenakan pakaian apa saja yang beliau dapatkan. Kadang beliau mengenakan mantel, kadang kain bergaris halus dari Yaman, kadang jubah wol. Apa saja yang mubah yang beliau dapatkan akan beliau kenakan. Nah, baik. Karena sekarang zamannya tuh ya karena masing-masing apa ya? Masing-masing sisi dari kehidupan kita tuh ada ahlinya gitu ya. Baju ada ahlinya kan? Rambut ada ahlinya. Itu distraksi banget sebenarnya. Bayangin orang itu mau kondangan, dia berjam-jam milih rambutnya mau model apa. Ya kan? Ya tadi mau wisuda kebaya apa? Ya. Sekarang outfit kuliah lagi kan? Kok penting bener jadinya? Ya. Distraksi, makanan melimpah sekarang kan? Untuk makan aja kita 5 menit kita harus baca dulu semua menu sampai hafal kadang-kadang. Ya. Nah, jadi Nabi SAW mempraktekkan satu gaya hidup simplicity. Hidup yang sangat-sangat simple. Dan itu ya hidup yang sangat ringan, hidup simple, sangat ringan. Ya. Yang segera bisa digunakan, yang segera bermanfaat, ya langsung ambil, pakai, udah beres. Laksanakan tugas. Nggak banyak distraksi, nggak banyak gangguan kan? Ya. Nah, kalau sekarang kita, setiap sisi kehidupan kita ada bidangnya masing-masing. Sepatu apa ya? Mau beli sepatu bingung, sepatu apa ya? Ya, mau beli kendaraan bingung. Beli baju bingung. Makainya bingung. Ya. Kalau kita buka Shopee, banyak banget nih. Makainya bingung. Ya. Sampai ngantuk, besok aja dah. Buka lagi besok. Aduh, takut nggak pas nih. Ke tokonya aja.
Kok mahal nih, balik lagi ke Shopee. Real. Ya. Coba berapa sumber daya yang udah kita keluarin untuk itu. Sumber daya yang paling mahal itu waktu kan. Ya. Berapa sumber daya? Udah dapat barangnya 3 bulan apa 6 bulan ya? Ya. Cicilan. Terlalu banyak, distraksinya itu terlalu banyak. Paylater. Semakin banyak duit, makin banyak lagi distraksinya. Ternyata nggak selesai juga. Yang harusnya itu waktu bisa berguna untuk banyak hal. Entah untuk belajar, entah untuk bantu orang. Ya, kalau dia seorang pejabat, dia bisa mungkin 1-2 orang bisa dia bantu dengan waktu yang terbuang itu loh. Kalau dia pelajar, dia bisa belajar dari waktu yang udah dibuang itu. Distraksi itu. Ya. Gangguan. Asyawagil, gangguan itu. Nah, itu setan itu. Dalam bentuk ya itu macam-macam itu. Siluman Shopee dia. Ya. Kalau dulu siluman ular kan. Siluman sekarang beda lagi. Ya. Jadi dia tetap ada, siluman itu tetap ada, cuman dia nih bertransformasi. Ya. Dulu gangguan-gangguannya itu mau belajar, ada macan gitu kan? Iya, kalau dulu. Iya, kalau dulu begitu. Mau belajar, ada hewan buas begitu. Karena bertransformasi. Distraksinya tuh bertransformasi sekarang. Ya. Nah, berubah bentuk dengan esensi yang sama. Isinya sama, gangguan. Yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Siluman itu. Ya. Nah. Pakai baju seadanya Nabi SAW itu. Ya. Jadi kalau Nabi hidup di zaman sekarang, outfitnya apa ya? Outfitnya seadanya. Apa yang ada. Cincin perak. Nah, di khinsorihi al-aiman, kelingking sebelah kanan. Ya, kalau dulu kita belajar nama-nama ini ya, nama-nama jari ya. Al-ibhamu, as-sababatu, al-wusto, al-binsoru, al-hinsoru. Nah itu. Al-hinsoru, kelingking sebelah kanan. Nabi pakai apa? Cincin di kelingking sebelah kanan. Saya nggak pakai, punya cincinnya. Takut jatuh, hilangnya. Takut jatuh soalnya. Jatuh mahal kan. Ya kalau perempuan kan taunya berlian kan. Padahal batu-batu yang dipakai bapak-bapak itu sekelas berlian semua itu. Ya. Bacin. Lanjut, baca lagi. Beliau memboncengi budak beliau atau orang lain di belakang beliau. Beliau menunggangi apa saja yang mungkin beliau tunggangi. Kadang beliau menunggangi seekor kuda, kadang seekor bigol berwarna kelabu, dan kadang seekor keledai. Kadang beliau berjalan kaki dan bertelanjang kaki tanpa selempang, serban, dan peci. Ya, itu simplicity ya, kehidupan yang sangat simple. Ya, kehidupan yang sangat sederhana.
kehidupan yang kita sekarang itu gak sadar bahwa itulah hidup yang paling tenang. Kehidupan yang simple. Ya. Kadang orang khilaf. Emang duitnya lagi banyak, dia bangun rumah 10 miliar. Kira-kira kayak apa rumah 10 miliar ya? Ada nggak yang lebih dari 10 miliar? Banyak rumah. Khilaf dia. Khilaf, dia bikin rumah 10 miliar. Dia nggak tahu capeknya punya rumah. Iya dia karena belum tua gitu kan. Jarak dapur ke ruang tamu tuh 500 meter kan. Tuh, kamu nggak percaya ada rumah kayak gitu? Jarak, ya? Straf. Amin. Rumah kayak gitu. Nah, nanti kalau udah tua dia capek sendiri dia. Ya khilaf dia bikin rumah karena emang duitnya banyak ya. Ya khilaf dia bikin rumah. Nah. Semakin besar rumah, pembantunya harus makin banyak. Ya. Rusaknya juga makin banyak, teknisinya harus siap. Oh, capek lah pokoknya lah. Ya. Rasanya kapan ntar pas pensiun duitnya berkurang. Nyewa pembantu nggak sanggup, manggil teknisi nggak sanggup. Ya, jadi kehidupan yang semakin nggak disadari orang sekarang apa itu? Kehidupan yang simple. Mau pakai baju seadanya. Yang penting nutup aurat, sopan, rapih, nggak malu-maluin udah. Jangan malu-maluin juga. Ya. Motif sejadah. Iya. Spanduk zakat. Dijadiin baju. Itu nggak menghinakan diri juga. Ya. Ya kalau Farhan jersey muslim dia yang dipakai kan. Sejadah. Jersey muslim. Nah, memakai kendaraan seadanya. Apa yang ada itu hidup simple. Gak banyak gangguan, gak banyak distraksi. Ya. Itu yang mulai orang sekarang rada-rada lupa. Ya, karena dia pencitraan, butuh validasi. Ya. Nah, karena value-nya bukan dirinya, tapi value-nya adalah apa yang dipakai. Kalau Nabi value-nya dirinya. Orang nggak peduli ya apa yang Nabi pakai. Justru orang tertarik apapun yang Nabi pakai jadi istimewa. Nah, kalau kita value-nya yang kita andelin bukan dari diri kita, tapi dari apa yang kita pakai. Ya. Sepatunya bagus ya, baru ya. Ori ini mah. Ya. Dia bikin status. Hari ini lari capek banget padahal udah sepatu baru. Nah,
ya kehidupan yang sederhana. Oke, lanjut. Bismillah. Beliau mengunjungi orang sakit hingga di ujung Madinah. Beliau menyukai aroma yang wangi dan membenci bau busuk. Beliau duduk bersama orang-orang fakir dan makan bersama orang-orang miskin. Beliau memuliakan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Beliau mengambil hati orang-orang terhormat dengan berbuat kebajikan. Beliau menjalin silaturahmi dengan kerabat beliau tanpa membedakan mereka. Beliau tidak pernah bersikap kasar kepada seorang pun. Beliau menerima maaf orang yang meminta maaf. Beliau bercanda tapi selalu mengatakan kebenaran. Beliau tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Beliau melihat permainan yang mubah dan tidak membencinya. Beliau berlomba lari dengan istri beliau. Beliau memiliki budak laki-laki dan perempuan. Beliau tidak mengungguli mereka dalam makan atau pakaian. Masya Allah. Ini yang repot ya. Jadi Nabi SAW itu adalah orang yang sangat sederhana, simple untuk urusan dunia. Dan keluarganya sanggup ngimbangi. Nah ini yang repot. Yang repot kan kalau istrinya sederhana, suaminya nggak sanggup ngimbangin, atau suaminya sederhana, istrinya nggak sanggup ngimbangin. Itu yang repot. Ya, jadi harus kompak. Nah, Nabi SAW mengunjungi orang sakit walaupun jauh, Aqsal Madinah, di ujung, jauh, ya. Menyukai bau-bau harum. Kalau dulu yang dipakai ya itu apa namanya, kayu gaharu ya, apa tuh namanya, bukhur, ya asep-asepan. Jadi itu bukan mistis, memang itu untuk pewangi aja. Wa yujalisu al-fuqara, bergaul dengan orang-orang fakir. Ya, bergaul dengan orang-orang fakir. Wa yu'akilul masakin, makan bareng orang-orang miskin. Kemudian Nabi SAW juga sangat mencintai, menghormati orang-orang yang memiliki fadl, keutamaan dari akhlaknya. Ya, orang-orang yang berakhlak baik itu sangat-sangat Nabi perhatikan. Wa ta'allaf ahlus syaraf, dan kepada orang-orang mulia yang terhormat, Nabi itu selalu berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang terhormat ya. Tokoh-tokoh ya. Nabi SAW selalu menyambungkan kasih sayang kepada zawil arham, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian Nabi SAW tidak bercanda kecuali benar bercandaannya itu. Kalau ceritanya benar, kalau lucunya benar, Nabi SAW. Ya. Ini masalahnya, kalau benar malah disomasi kan kita. Itu masalahnya. Repot kan. Bercanda benar malah disomasi. Kemudian Nabi SAW menghibur diri dengan yang mubah-mubah. Ya, al-la'ab al-mubah. Jadi boleh kita itu menghibur diri dengan yang mubah-mubah. Silahkan aja. Main golf, mubah kan? Mubah. Boleh aja. Mubah. Ya. Yusabiqu ahlahu, kadang ya main cepet-cepetan lari sama Aisyah radhiyallahu taala. Jadi memposisikan diri seperti anak-anak lagi, karena emang Aisyah anak-anak kan. Nah,
Yang unik adalah Nabi SAW itu tidak pernah melampaui budaknya, pembantunya dalam hal makan dan berpakaian. Sama. Apa yang dimakan budaknya, itulah yang dimakan Nabi. Apa yang dimakan pembantunya, itulah yang dimakan Nabi. Ya, kata Nabi SAW, berikan pembantumu apa yang kau makan. Kalau kau nggak mau makan bersama pembantumu, biarkan dia makan di tempat yang lain, tapi makanannya samain. Jadi kalau kita punya supir, ciri-cirinya orang yang ngerti akhlak Nabi, kalau punya supir, mampir di restoran, itu supir harus makan sama dengan yang dimakan bosnya. Tanda-tandanya kiai ngerti sunnah tuh begitu. Ini kiai bawa supir nih. Ya emang kan kalau ngobrol mungkin ngobrol bareng sih enggak lah ya. Aku nggak ngerti kan kalau ngobrol bareng kan. Ya udah makan di sono, tapi samain makanannya, jangan beda. Apa yang dimakan sama kiai, ya dimakan sama supirnya juga. Itu tandanya kiainya benar. Jangan supirnya suruh, ini 20.000 cari warteg sana. Pop mie. Ya. Nah itu ya. Makannya samain. Kalaupun nggak pengen makan bareng, tapi makanannya samain. Jangan sampai pembantu masak nyium baunya doang, tapi nggak ikut nyicipin. Iya, semiskin-miskinnya orang itu, yang masaknya orang, tapi orang itu nggak boleh ikut makan masak yang dimasak sendiri. Semiskin-miskinnya majikan itu, ya. Ya. Oke lanjut. Beliau merupakan orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau tumbuh di negeri kebodohan dan padang pasir, di daerah yang sunyi dan di tempat penggembalaan kambing sebagai seorang anak yatim piatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau akhlak-akhlak yang baik, jalan-jalan yang terpuji, kisah-kisah orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, serta segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keselamatan dan keberuntungan di akhirat. Oh, Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah mencaci seorang muslim pun. Oke, dah. Itu udah beda lagi ya. Di sini di akhir ada ucapan, itu nggak ada dari terjemahan. Di akhir di sini tercatat waffaqanallahu ta'ala li ta'atihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mentaatinya dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW ummi itu beberapa makna ya. Pertama, tidak membaca, tidak menulis. Yang kedua, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak membaca, tidak menulis berbeda dengan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bisa hanya tidak membaca, bisa hanya tidak menulis. Ya, walaupun lebih banyak yang mengatakan tidak bisa membaca juga tidak bisa menulis. Atau yang ketiga, tidak butuh membaca, tidak butuh menulis. Oke. Nah, bagi yang berpendapat bahwa Nabi SAW itu bisa baca, karena memang ada riwayat Nabi SAW itu ngomong tentang Dajjal. Dajjal itu kata Nabi di keningnya ada tulisan kaf, fa, ra. Dieja sama Nabi, abjadnya itu dieja. Kaf, fa, ra. Kafara. Nah, kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa ngeja. Yang kedua, ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang musyrik nggak bisa terima min Muhammad Rasulillah itu nggak bisa terima. Hapus. Kita nggak percaya dia Rasul. Nah, dihapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Hapus itu, tulis Muhammad bin Abdullah.
Ya, apakah itu Nabi yang membaca atau Nabi dibacakan? Nah, itu ya, karena ada riwayat-riwayat yang membuka celah Nabi itu kemungkinan bisa baca. Yang kedua, Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini kalau Nabi bisa membaca bisa menulis, maka benarlah apa tuduhan orang-orang kafir bahwa Quran itu kemungkinan apa ada hasil karya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ulama berpendapat Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang ketiga tidak butuh baca, nggak butuh nulis. Ummi itu makna dasarnya ya ibu, umun, ibu. Kenapa disebut ummi? Ini juga dua maknanya. Yang pertama, ummi itu karena anak yang punya ibu itu terdidik. Di antara bentuk terdidiknya adalah bisa baca, bisa nulis. Nah, anak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu nggak terdidik. Anak yang nggak terdidik sama dengan anak nggak punya ibu. Nabi ummi, nggak punya ibu, nggak punya bapak, yatim piatu, ummi. Sehingga outputnya nggak bisa baca, nggak bisa, bodoh lah gitu. Anggapannya kalau kita sekarang, ya, nggak berpendidikan dianggapnya, umminya gitu, ya. Orang yang disebut ummi waktu itu adalah orang yang nggak punya orang tua sehingga nggak berpendidikan, ummiyun. Yang kedua makna ummi adalah Nabi itu punya sifat, tapi kalau ini malah nggak ada korelasinya. Nabi itu punya sifat seperti ibu kepada anak-anaknya, kepada umatnya itu Nabi itu seperti ibu kepada anak-anaknya. Tapi ini malah nggak ada korelasinya terkait baca tulis jadinya. Ya Nabi punya kasih sayang seperti seorang ibu kepada anaknya. Nah itu jadi nggak ada hubungannya dengan baca tulis. Jadi, tapi mayoritas ulama berpendapat Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oke. Nasya'a fi biladil jahl. Nabi SAW itu tumbuh besar di tempat jahiliyah. Tapi jahiliyahnya bukan dari segi apa? Jahiliyahnya bukan dari segi apa ya? Bukan dari dari segi ilmu. Kalau kita sebut jahiliyah banget gitu ya enggak juga. Memang dari segi ilmu ada peradaban yang lebih tinggi daripada Arab waktu itu. Di mana? Persia. Ya, Nabi SAW hidup di masa peradaban Persia. Iran ya. Kalau sekarang Iran. Iran itu ya dulu negeri tua dengan peradaban yang sangat-sangat tinggi. Ya. Kalau Mekah tuh ya dulunya nggak ada kehidupan. Ya, nggak ada kehidupan. Persia dan Romawi. Di sebelah barat Romawi, di sebelah timur Persia. Itu dua peradaban. Nah, ini tengah-tengahnya nih. Arab nih. Oh, bodoh-bodoh banget ya enggak lah. Syairnya bagus-bagus. Nah, yang disebut jahal tuh apa jahalnya? Jahalnya yaitu akhlaknya. Ya prinsip hidupnya tuh jahal gitu, bodoh gitu. Apa dungu kalau gitu ya. Nah. Fi faqrin wa fi ri'ayatil ghanam. Penggembala. Yatiman la abun lahu wala umun, yatim, gembala kambing, enggak punya ayah, enggak punya ibu. Fa'alimahullahu ta'ala jami' mahasinil akhlaq. Yang mengajarkan akhlak kepada Nabi, siapa yang mengajarkan akhlak adalah Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bagaimana orang yang enggak punya ayah dan ibu? Maka nanti ada definisi ya. Laisal yatim man mata abuhu wa ummuhu. Yang disebut yatim itu bukan
yang meninggal bapak dan ibunya. Walakinnal yatim yatimul ilmi wal adabi. Anak yatim adalah anak yang nggak punya akhlak dan nggak punya ilmu. Itu definisi lainnya kan. Kenapa? Ya karena tadi anak yang nggak berakhlak dan nggak berilmu sama dengan anak nggak punya orang tua. Anak bandel nih, ya, jemuran orang diambil gitu ya. Kita ngomongnya apa? Anak siapa sih itu? Ya. Kan gitu kan? Anak siapa sih itu? Anak soleh pak. Kebetulan bapaknya soleh. Ya. Nah, gitu orang ngomong gitu kan. Jadi anak yang tidak punya akhlak dan tidak berpendidikan dianggapnya anak yang nggak punya orang tua. Nah, walaupun punya orang tua tapi tidak berakhlak dan tidak berpendidikan, seakan-akan tidak punya orang tua. Nabi nggak punya orang tua. 6 tahun ibunya meninggal, sebelum lahir ayahnya sudah nggak ada. Nabi SAW. Terus siapa yang mengajarkan manusia satu ini, yang yatim piatu ini, akhlak teragung di semesta ini? Siapa yang ngajarin? Untuk jadi seorang presiden aja butuh konsultan yang per bulannya 150 juta. Bagaimana cara ngomong, bagaimana cara ketawa, bagaimana cara nengok, gitu ya. Iya. Sebelum jadi presiden mah kalau nengok, setelah jadi presiden, wajar konsultannya 150 juta. Ya, per bulan 150 juta konsultan. Nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah ini anak yatim, gembala kambing. Kok tiba-tiba punya akhlak yang kayak gitu loh. Yang raja aja nggak punya. Siapa yang ngajarin? Ya ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Ada bani telah mengajarkanku adab siapa? Robku fa ahsana ta'dibi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengindahkan akhlak. Ya. Nah, sekitar Nabi banyak orang jahiliyah. Kok bisa orang tuh punya akhlak kayak begini? Ini siapa yang ngajarin? Nah, gitu ya. Dan Nabi SAW juga diberikan apa? Akhlak manusia-manusia agung sebelum kelahiran Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi Adam? Bagaimana akhlaknya Nabi Adam adalah nggak mau nyalahin orang tuh Nabi Adam itu. Ya, ketika difitnah oleh setan, oleh iblis, Nabi Adam nggak pernah nyalahin iblis. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Coba Nabi Adam itu. Itu akhlaknya Nabi Adam. Ya, akhlaknya Nabi Adam. Tidak mencari kambing hitam, itu akhlaknya Nabi Adam. Gak juga nyalain istrinya gara-gara lu sih. Ya lu kan juga makan, gak gitu juga. Kita bareng. Ya. Bagaimana akhlaknya Nabi Nuh bersabar? 600 tahun berdakwah sejak umur 300 tahun ya. Sejak umur 300 tahun dakwah sampai umur 950 tahun. Ya, 600 tahun berdakwah. Pengikutnya 80. Itu kalau MLM 600 tahun. 600 tahun prospekin orang cuma dapat 80. Itu nggak bakal bisa punya kapal pesiar. Dan Pajero Cash. Ya. Gitu ya. Maka ukuran keberhasilan dakwah bukan banyaknya orang. Banyak guru-guru hebat itu, muridnya itu iya sedikit, selama bertahun-tahun tuh yang sedikit.
Karena ngaji yang serius itu memang sedikit memang. Yang rame itu ya kalau ada DJ-nya itu rame itu. Itu rame itu. Kalau ngaji gitu tuh rame itu. Ya, kita sambut Ustadz. Nah, itu rame. Ya. Ya. Please welcome. Bagaimana ya tuh akhlaknya Nabi Nuh alaihi salam ya, sabar luar biasa. Kemudian bagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Bagaimana akhlaknya Nabi Musa, yang paling banyak Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW, laqad uziya Musa aksara min hadza. Nabi Musa itu ya, jadi Nabi itu ya Rob. Ini kayaknya waktu mau pergi haji ya. Pergi haji pertama kali tapi nggak jadi. Jadi sekitar 1.000 orang. 1.000 orang itu sama Nabi mau pergi haji ke Mekah. Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Ya kalau mau kan haji itu kan ibadah kuno kan. Jadi orang-orang jahiliyah juga haji. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim itu haji udah ada, tawaf tuh udah ada. Ya, Nabi Ibrahim itu wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatuna min kulli fajjin amiq. Jadi memang sejak zaman Nabi Ibrahim itu orang udah tawaf di Ka'bah. Itu sampai zaman jahiliyah itu orang tawaf, cuma tawafnya itu versi jahiliyah, telanjang. Kecuali bangsawan. Kalau bukan bangsawan tuh kotor, harus telanjang. Nah, pergi haji, mau haji, bukan mau perang, tapi haji versi Islam ya. Nah itu nggak bawa senjata, bawa kambing, bawa ya untuk disembelih 1.000 orang, karena khawatir nanti di jalan itu ada pasukan apa, maka para sahabat bersama Nabi ini ngelewati jalur yang hewan aja nggak lewat situ, gunung batu. Maka kakinya itu pada berdarah semua. Ya, kakinya berdarah. Ternyata begitu mau masuk Mekah, dicegat, tak boleh. Ini kalau orang bawa travel, bawa jamaah, terus travel bawa jamaah 1.000 orang, nyampe bandara nggak jadi, ngamuk nggak tuh 1.000? Ya, itu disuruh pulang, mereka itu kata Nabi ya sudah pulang kalau begitu. Nggak mau mereka itu, sebagian nggak mau. Ya, nah, sebagian nggak mau. Oh, iyalah, jarak 480 kilo, Jogja kali ya. Udah jalan, begitu nyampe nggak diterima. Coba bayangin, jalan loh ya. Nah, bekalnya tuh kayak apa? Perjalanan sebulan, jalan kaki sebulan kan. Nah, gitu ya. Atau juga yang kejadian di Taif misalnya. Kata Nabi SAW, Nabi Musa disakiti oleh kaumnya lebih dari ini. Fasobaro. Dan Nabi Musa bersabar. Ya, jadi akhlakul awwalin wal akhirin. Nabi SAW itu memiliki akhlak terbaik dari manusia paling pertama sampai manusia paling akhir. Ya, jadi tidak ada sampai kiamat orang yang akhlaknya sebaik Nabi. Enggak akan ada. Walaupun ada orang bikin buku khusus tentang apa? Tentang etika, moral, enggak ada. Etika politik, nah misalnya ya. Etika dagang misalnya. Yang enggak berbasis Islam, enggak akan ada yang ngalahin akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah anugerah orang Islam. Orang Islam itu diberikan satu prototipe
Nah, diberikan satu tokoh yang tinggal contoh aja tuh, udah ada tokohnya. Ini bukan teori lah. Ini bukan yang didiskusikan di ruang rapat. Orangnya ada, itu aja ikutin. Kalau kita ini kita nih dagang nih supaya ini kita harus bikin etika berdagang. Oh gimana ya? Oh ini mikir. Contohnya nggak ada. Etika perang, contohnya nggak ada. Islam tuh gampang. Itu orangnya ada, ikutin. Itu orang itu udah punya akhlak yang standarnya itu bukan standar bumi, standarnya langit ya. La'ala khuluqin, di atas akhlak yang agung. Udah ikutin aja orang itu udah, beres. Gak usah didiskusiin lagi udah. Ini nggak akan terjadi dimanapun ini. Setiap yang kita idolain karena pasti punya kekurangan. Pasti punya kekurangan. Ya, kecuali Nabi SAW. Orang ngidolain siapa? John Lennon diidolain. Ya. Ini orang siapapun yang diidolain. Bahkan kalau tokoh-tokoh Islam yang diidolain selain Nabi dan para sahabat gitu ya, pasti punya kekurangan. Banyak kekurangan. Ya, kiai siapa diidolain, kekurangannya pasti ada. Nah, hanya satu manusia yang nggak akan ada celahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Udah cukup ikutin aja orang itu. Walaupun nggak mungkin kita sempurna untuk ngikuti. Ya. Akhlaknya Nabi Yusuf bagaimana? Akhlaknya Nabi Isa seperti apa? Nah, itu semuanya dimiliki oleh Nabi. Jadi kalau pengen tahu akhlaknya Nabi bagaimana, ya baca Qasas itu. Qasasul Anbiya itu. Qasas-qasas dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fihi minan najat wal fauz fil akhirah. Oke, wallahu alam bishawab. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada pertanyaan silakan. Enggak ada, cukup kan ya? Cukup, Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik, kekuatan lahir batin untuk terus memperbaiki diri. Amin. Semakin dekat diri kita kepada derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba-hamba dan umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak pernah kehabisan cara untuk membanggakan Nabi SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada kita rezeki yang luas, halal dan barokah. Diberikan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Diberikan ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang wafat di antara keluarga kita, Allah lapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, diberikan syafaat ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.